Halo Pedigers, kamu pecinta brand-brand luar negeri yang harganya selangit? Tentu gak asing dong ya dengan merek Supreme and Gucci. Kedua brand ini sama-sama merajai pasar global dengan memproduksi pakaian pria dan wanita, jam tangan, tas, aksesoris, hingga masih banyak lagi. Tapi rasanya belum lengkap deh kalau nggak ngulas dua brand ini. Dari awal berdiri sampai mencapai sukses. Mari kita bongkar. Aku mulai dari brand asal Amerika Serikat, apalagi kalau bukan Supreme. Brand ini didirikan pada bulan April tahun 1994 lalu. Berkantor pusat di New York City, Amerika Serikat, brand yang kental dengan warna merah ini didirikan oleh James J.B. yang lahir di negeri Paman Sam tapi besar di Inggris sampai usianya 19 tahun. Sosok pendiri Supreme ini dulunya merupakan mantan pegawai stasi. Kamu tentu nggak asing kan dengan brand stasi? Makanya, tak heran jika JB memiliki dasar pemahaman tentang membangun hingga membuat brand yang bisa mendunia. Di awal didirikannya, Supreme mencoba mengangkat budaya papan luncur atau skateboard and hip hop yang sangat keren abis di Amerika Serikat. Brand yang diproduksi kala itu rata-rata pakaian streetwear accessories and tak ketinggalan skateboardnya. Nah, sementara Gucci, brand ini didirikan sejak tahun 1921 di kota Florence, Italia. Nama dari brand diambil berdasarkan nama belakang pendirinya sendiri, Guccio Gucci. Satu-satunya produk yang dihasilkan di awal kemunculannya adalah tas berbahan dasar kulit. Ide memproduksi tas ini terinspirasi dari kehidupan glamor para pengunjung hotel di Inggris. Kebetulan, Gucci dulunya adalah pekerja Sophie Hotel di London sejak usianya masih menginjak 19 tahun. Nah, pada tahun 1909, Gucci memutuskan berhenti bekerja di hotel dan kembali ke Italia untuk membangun kerajaan bisnisnya. Berbekal keahliannya membuat koper dan tas dari ayahnya, ia mencoba mendesain sendiri tas kulit. Tas tersebut dibuat khusus bagi para penunggang kuda. Tak disangka, tas buatannya laku dan dibeli para bangsawan kala itu. Tak jarang pula, produknya menjadi incaran orang-orang dari kalangan atas. Imbasnya, ia semakin percaya diri untuk lebih melebarkan sayap di dunia bisnis fashion. Nah, tahun 1921, Guccio akhirnya membuka butik pertamanya yang bernama Guccio di Florence, Italia. Selama 2 tahun berjalan, produk Gucci berhasil menarik perhatian kalangan papan atas, termasuk artis-artis yang kerap berkunjung ke butiknya. Seiring waktu berjalan, brand Gucci tak hanya memproduksi tas kulit berbagai macam, melainkan merambat ke pakaian, sepatu, jam tangan, hingga aksesoris lainnya. Bahkan di tangan dingin generasi penerus yang tak lain anak Guccio, yakni Lado Gucci, Fosco Gucci, dan Redolf Gucci, perkembangan brand meningkat pesat dengan menyasar pasar internasional. Nah, produk-produk yang dihasilkan Supreme dikenal inovatif. Meski produk ini hanya sebatas kaos oblong, jaket, and sweater, tapi soal kualitas berstatus istimewa. Hal ini sangat sesuai digunakan oleh siapa saja dari berbagai kalangan. Salah satu alasan mengapa Supreme bisa terkenal dan mendunia, selain digunakan artis papan atas Amerika Serikat, karena model yang keren dan sangat populer. Menariknya, Supreme sering melakukan kolaborasi dengan berbagai brand ternama seperti Vans, Nike, Louis, bahkan induk perusahaan brand Api Corps Pants telah diakuisisi perusahaan streetwear ini sejak tahun 2020 lalu. Setiap produk yang dihasilkan memiliki bahan yang berbeda pula, tetapi tetap menjunjung tinggi kesan mewah. Misalnya, tas, sepatu, dan ikat pinggang. Gucci sangat terkenal dan konsisten dengan penggunaan bahan kulit asli. Sedangkan, produk pakaian, Gucci selalu melakukan inovasi dengan menggunakan berbagai jenis bahan. Salah satu yang pernah digunakan adalah kain tenun asal Indonesia. Penggunaan bahan asli khas Nusantara ini ditengarai karena proses pembuatannya dengan cara digambar secara manual. Brand asal Italia ini juga memiliki ciri khas di setiap produk yang dihasilkan. Misalnya,
Tas bambu bag atau tas tangan dengan handle bambu jadi ciri khas Gucci. Selain itu, penggunaan elemen bunga pada desainnya menjadi ciri khas brand satu ini. Elemen bunga ini rata-rata ditempelkan di berbagai produk, baik tas, pakaian, sepatu, hingga aksesoris lainnya. Kepopuleran produk yang dihasilkan Supreme boleh dikata tak masuk akal. Sebab selalu saja ada aja yang menjadi perbincangan dunia tentang brand satu ini. Misalnya, beberapa kali jadi antrian panjang dari penggemar yang hendak berbelanja produk terbarunya. Misalnya tahun 2016 lalu, sekitar 300 anak muda tengah mengantri di salah satu butik Supreme di London, Inggris. Iya, mereka mengantri hanya untuk mendapatkan kaos oblong brand Supreme dengan gambar miring dari Morrissey. Hal seperti ini memang biasa terjadi di berbagai negara jika Supreme merilis produk barunya yang dipasarkan setiap hari Kamis. Anehnya, para penggemar ini rela membayar selangit hanya untuk mendapatkan produk baru Supreme. Nah, dilihat dari laman streetwearofficial.com, satu buah kaos bisa mencapai 160 US dollar atau setara dengan 2,2 juta rupiah sampai 400 US dollar atau setara 5,7 juta rupiah. Sementara untuk jaket dan tas, rata-rata dijual dengan harga 300 US dollar atau setara dengan 4,3 juta rupiah sampai 400 US dollar atau 6,4 juta rupiah. Dan sementara Gucci pernah juga terjadi antrian panjang penggemar yang hendak membeli produk-produk unggulannya. Bedanya, antrian panjang ini dikarenakan Gucci tengah melakukan promosi besar-besaran dengan menerapkan harga diskon. Hal ini pernah terjadi di China tahun 2015 lalu, yang mana toko Gucci di Shanghai, Beijing, dan sejumlah kota besar lainnya di China menurunkan separuh harga alias diskon 50%. Kesempatan ini lantas tak disia-siakan dong ya bagi penggemar yang rela antri berjam-jam. Sebab seperti diketahui, dari produk-produk Gucci sangatlah mahal, bahkan bisa mencapai miliaran rupiah, pedikers. Sementara untuk produk termahal Gucci masih dipegang ikat pinggang Gucci dengan harga 3,62 miliar rupiah. Walah, kira-kira ada nih di antara pedikers yang sudah beli produk-produk Supreme and Gucci dengan harga selangit? Komen di bawah ya. Nah, baik Supreme dan Gucci, keduanya sama-sama pernah memproduksi produk yang terbilang aneh. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian publik atau menjaga eksistensi nama brand mereka. Misalnya nih ya, Supreme pernah memproduksi batu bata tahun 2016 lalu. Harganya pun sangat tak masuk akal, yakni 300 ribuan hanya untuk satu batu bata bertuliskan Supreme. Supreme juga pernah berkolaborasi dengan perusahaan biskuit Oreo tahun 2020. Ingat kan, produk yang dihasilkan berupa biskuit Oreo dengan tulisan Supreme di atasnya? Satu bungkus Supreme Oreo di situs eBay kala itu mencapai 18.000 US dollar atau setara dengan 269 juta rupiah. Dan ada pula motif, scope, hingga meter pernah dipasarkan. Sama halnya Gucci, mereka juga pernah membuat produk yang terbilang aneh. Hal ini ditampilkan Gucci dalam acara Milan Fashion Week 2018 lalu yang dilaksanakan di Italia. Kala itu, panggung runway disulap menyerupai rumah sakit. Para model yang memamerkan busana di atas runway, salah satunya membawa tiruan kepalanya. Tak sampai di situ, sejumlah model pria Gucci memamerkan busana serba hitam dengan membawa replika hewan purba berupa bayi naga. Rancangan aneh dari Gucci ini merupakan kreasi Alessandro Michele yang merupakan pengarang kreatif Gucci dengan merilis koleksi Fall Winter 2018 hingga 2019. Nah, itulah tadi pembahasan kami tentang dua brand ternama antara Supreme and Gucci. Gimana pembahasannya? Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.